Rambut panjang hitam terurai, mencuci baju di tepi kolam, pertanda akan dimulai. Mari kita ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Utami Rizkanita selaku moderator dari kelompok 2. Dan izinkan saya memperkenalkan kelompok saya yang bernama. Nama saya Hari Akbar Nasution. Nama saya Suci Ramadhani. Nama saya Andini Eka Putri. Nama saya Iza Azara Putri. Baiklah, materi pertama akan dibawakan oleh teman kita Suci Ramadhani. Kepada Suci Ramadhani, saya persilahkan. Apa yang kalian ketahui mengenai kalimat? Kalimat merupakan sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang utuh. Kalimat yang dikatakan jelas dan benar mudah dipahami oleh orang lain sesuai gagasan yang ingin kita sampaikan. Untuk menulis kalimat yang baik, kita perlu memikirkan gagasan yang jelas untuk menghasilkan kalimat yang efektif pula. Berdasarkan fungsi dan peran gramatikalnya, kalimat dapat disajikan dalam 6 tipe dalam model kalimat dasar bahasa Indonesia. Yang pertama, kalimat dasar tipe S dan P, yaitu kalimat yang terdiri dari 2 unsur saja, subjek dan predikat. Contohnya, Nurul tertawa. Nurul sebagai subjek, tertawa sebagai predikat. Yang kedua, kalimat dasar tipe S, P, dan O, yaitu kalimat yang terdiri dari 3 unsur saja, subjek, predikat, dan objek. Contohnya, PSSI mengalahkan tuan rumah Malaysia. PSSI sebagai subjek mengalahkan sebagai predikat, tuan rumah Malaysia sebagai objek. Yang ketiga, kalimat dasar tipe S, P, dan PEL, yaitu kalimat yang terdiri dari 3 unsur saja, subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya, Tanjidor merupakan alat kesenian asli Bali. Tanjidor sebagai subjek merupakan sebagai predikat, alat kesenian asli Betawi sebagai pelengkap. Yang keempat, kalimat dasar tipe S, P, dan CAT, yaitu kalimat dasar yang terdiri dari 3 unsur, subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya, Syarif adalah dosen bahasa Indonesia. Syarif sebagai subjek, dosen sebagai predikat, dan bahasa Indonesia sebagai keterangan. Yang kelima, kalimat dasar tipe S, P, O, PEL, yaitu kalimat yang terdiri dari 3 unsur saja, subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, polisi menangkap pelaku pencurian mobil. Polisi sebagai subjek, menangkap sebagai predikat, pelaku sebagai objek, pencurian mobil sebagai pelengkap. Yang keenam, kalimat dasar tipe S, P, O, dan CAT, yaitu kalimat dasar yang terdiri dari 4 unsur, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, BNN memeriksa tersangka secara mendetail. BNN sebagai subjek memeriksa sebagai predikat, tersangka sebagai objek, secara mendetail sebagai keterangan. Berdasarkan jenisnya, kalimat terbagi menjadi 3. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang mempunyai satu gagasan yang utuh atau terdiri dari 1 subjek dan 1 predikat. Biasanya kalimat tunggal itu berbentuk klausa tunggal. Unsur objek, pelengkap, dan keterangan tidak diharuskan ada dalam kalimat tunggal. Contoh dari kalimat tunggal adalah Bayu pergi. Yang kedua, kalimat majemuk. Berbeda dengan kalimat tunggal yang dibentuk oleh 1 klausa saja. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dengan gabungan 2 atau lebih klausa. Kalimat majemuk terbagi menjadi 2, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk setingkat. Contoh dari kalimat majemuk adalah, para pejabat negara harus mempunyai rasa empati yang tinggi
dan mampu memperjuangkan nasib masyarakat luas. Yang ketiga adalah kalimat efektif. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan yang ingin disampaikan oleh pembicara dan penulis. Untuk itu, mengirim suatu pesan tersebut harus memiliki syarat sebagai kalimat yang baik, yaitu strukturnya benar, pilihan katanya tepat, hubungan antar bagiannya logis, dan ejaannya pun harus benar. Kalimat efektif juga kalimat yang tidak berlebih-lebihan, artinya kalimat itu lugas, hemat, dan apa adanya. Materi selanjutnya akan dibawa oleh Iza Azharah Putri. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang syarat-syarat kalimat. Nah, syarat-syarat kalimat ini terbagi menjadi 6 bagian tertentu. Yang pertama, kesatuan gagasan. Setiap kalimat yang baik harus jelas memperhatikan kesatuan gagasannya mengandung satu ide pokok. Ciri-ciri kesatuan gagasan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, adanya subjek dan predikat yang jelas. Kedua, tidak terdapat subjek ganda. Yang ketiga, tidak menggunakan kata penghubung intra-kalimat dalam kalimat tunggal. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Bagian kedua, syarat-syarat kalimat yaitu koherensi yang baik dan kompak. Koherensi merupakan kepaduan yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu. Bagian ketiga, syarat-syarat kalimat yaitu penekanan. Dalam bahasa lisan kita dapat mempergunakan intonasi gerak, geri, dan sebagainya untuk memberi tekanan pada sebuah kata, sedangkan dalam bahasa tertulis hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Bagian keempat dari syarat-syarat kalimat yaitu variasi. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi, yaitu variasi sinonim kata, variasi panjang pendeknya kalimat, variasi penggunaan bentuk me dan di, variasi dengan merubah posisi dalam kalimat. Bagian kelima dari syarat kalimat yaitu paralelisme. Paralelisme merupakan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Bagian keenam dari syarat-syarat kalimat yaitu bagian terakhir yaitu penalaran atau logika. Yang dimaksud dengan jalan pikiran adalah suatu proses berpikir yang berusaha untuk menggabungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal. Beberapa hal dasar tentang proses berpikir logis sebagai berikut. A. Definisi batasan. Yang B. Generalisasi. Materi selanjutnya akan dibawa oleh Andini Eka Putri. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. 2. Kalimat yang digunakan cocok. 3. Tidak memiliki makna ganda. 4. Tidak mengulang kata. Dan yang kelima, menggunakan kata yang logis. Oke, baik. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi kalimat efektif. Kalimat efektif berfungsi untuk membuat sebuah kalimat menjadi lebih pendek dan tidak menggunakan bahasa yang arti atau maknanya sama secara berulang-ulang. Materi selanjutnya yaitu penggunaan kalimat efektif. Menggunakan pemilihan kata yang tepat,
punya unsur utama subjek dan predikat, memakai kaidah penulisan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Menekankan gagasan pokok kalimat, tidak memakai kata-kata mubazir, memiliki bentuk bahasa yang konsisten, memakai variasi dan struktur kalimat. Materi selanjutnya akan dibawa oleh Andini Eka Putri. Makna kata ialah hubungan antara ujaran dengan arti dari sebuah kata atau yang dimaksud terkandung dari sebuah kata. Apabila suatu kata tidak dapat dihubungkan dengan benda, peristiwa, atau keadaan tertentu, maka kata tersebut tidak memiliki makna. Makna dan hubungan makna kata. Denotatif ialah makna kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas, yang bersifat objektif. Contoh, meja yaitu benda perabotan rumah yang memiliki 4 kaki. Konotatif ialah makna kias atau bukan kata sebenarnya dan berkaitan dengan nilai rasa. Contoh, wanita pesantren, berkonotasi baik, suka akan agama. Sinonim ialah persamaan kata. Contoh, berbicara benar dan berbicara betul. Hiporonim dan hiponim ialah kata yang mewakili kata lain. Misal, bunga, genus, mawar, spesies. Antonim, yaitu oposisi makna yang bertentangan. Contohnya, datang, pergi, hidup, mati, dan lain-lain. Meronimi ialah makna yang menunjukkan bagian keseluruhan. Contohnya, pintu rumah. Pintu bagian dari rumah. Leksikal ialah makna kata seperti yang ada di dalam kamus. Contoh doa gramatikal ialah kata yang berubah-ubah sesuai konteks. Contohnya lagi, makan, makanan atau makan siang. Materi selanjutnya akan dibawa oleh Hari Akbar Nasution. Urutan kata merupakan sesuatu yang sangat penting. Urutan kata berkaitan dengan makna kata, karena urutan yang berbeda menyebabkan makna yang berbeda. Macam-macam imbuhan, yaitu awalan, seperti awalan mang, awalan ber, awalan di, ke, dan dari. Kata gantiku, kau, mu, dan nya. Kata si dan sang. 2. Sisipan. Sisipan adalah imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah kata dasar. Bentuk-bentuk sisipan antara lain al, am, dan er. Ketiga, akhiran. Akhiran adalah imbuhan yang diletakkan pada akhir kata dasar. Ada beberapa macam bentuk imbuhan. Ada beberapa macam bentuk imbuhan akhiran. Di antaranya adalah kan, i, an, kah, toh, tah, dan pun. 4. Awalan akhiran. Awalan akhiran adalah imbuhan yang diletakkan pada bagian awal dan akhir. Imbuhan ini diantaranya adalah meng dengan kan, pe dengan an, ber dengan an, se dengannya. Singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim adalah sebuah kependekan dari kata atau gabungan kata. Perbedaan antara singkatan dan akronim adalah bentuk singkatan dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim dilafalkan sebagai suku kata. Akronim berfungsi sebagai penyingkatan nama lembaga atau organisasi. Akronim biasanya ditulis dengan huruf kapital atau huruf biasa, tergantung konteks kata yang bakalan digunain. Baiklah teman-teman sekalian, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan materi-materinya. Di sini saya akan mencoba menyimpulkan. Kesimpulan 1. Kalimat merupakan bagian dari ujaran atau tulisan yang mempunyai struktur minimal subjek S, predikat P, dan intonasi finalnya menunjukkan bagian ujaran atau tulisan itu sudah lengkap dengan makna atau penanda berita, tanya, atau perintah. 2. Kalimat dapat dibeda-bedakan menjadi beberapa jenis menurut A. Jumlah kaula pembentuknya, B. Fungsi isinya, C. Kelengkapan unsurnya, D. Susunan subjek dan predikatnya, dan E. Sifat hubungan aktor aksi.
Baiklah teman-teman sekalian, sekian penjelasan dari kami kelompok 2. Bila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mewakili dari kelompok 2 izin memohon maaf bila ada kekurangan, karena kelebihan ada pada Allah dan kekurangan ada kepada kita. Pak Topik menjahit kopiah, kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.